saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita atau materi yang saya sampaikan ini dari apa yang sudah pernah saya tulis di tahun 2012. Jadi ini bukan materi yang sangat luar biasa, ini sebetulnya materi yang sangat biasa saja, yang sudah saya produksi lama. Dan buku ini pernah dikeluarkan oleh Gramedia, judulnya Public Speaking for Teacher, Kiat Sukses Bagi Para Pendidik untuk Berkomunikasi dengan Publik. Jadi gimana kita bisa berkomunikasi dengan publik, atau kita berkomunikasi bukan dengan satu lawan satu, tetapi satu melawan banyak begitu. Sekali lagi saya harus pakai contoh Pastor Yohanes dan Pastor Henny yang saya lihat video-videonya itu memberkati banyak orang, termasuk memberkati saya. Itu menurut saya adalah kemampuan yang tidak mudah karena harus bicara dengan kamera seperti ini, berhadapan seolah-olah dengan orang banyak, tapi yang kita lihat sebetulnya cuma satu kamera. Itu kan nggak gampang gitu. Nah, saya harus mengakui dan harus mengatakan bahwa kalau mau jadi pembicara yang menjadi pembicara yang baik, saya seringkali juga bilang begitu kepada anak-anak didik saya. If you want to become a great public speaker, then one of your competency that you have to have is you should be able to teach someone. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, menurut saya salah satu profesi yang bisa ditekuni adalah menjadi pengajar. Dan nggak semua orang menurut saya dikasih talenta mengajar, karena pengajar itu memerlukan passion tersendiri. Saya kemarin tergelitik juga dengan Pastor Yohanes mengatakan bahwa Bapak Ibu yang akan menyaksikan webinar ini sampai juga besok itu adalah para guru yang ada di pedalaman dan memerlukan kemampuan untuk bisa mendidik ataupun menghasilkan orang lain lebih cerdas daripada dirinya. Sering saya ditanyakan, kira-kira pendidik seperti apa yang diperlukan oleh Indonesia? Saya mengatakan pendidik yang punya hati untuk tidak ragu-ragu mengeluarkan semua talentanya dan tidak takut untuk dikalahkan oleh muridnya. Karena hanya dengan prinsip demikian, saya berpikir bahwa dia akan mengeluarkan semua talentanya. Jadi buat saya, kalau kita jadi dosen ataupun kita jadi guru, kebetulan saya juga adalah dosen dan dosen saat ini, dosen fakultas, dosen subjek public speaking di LSPR di Jakarta. Sudah selama 4 tahun saya mengajar, sebelumnya saya mengajar di Atmajaya, saya memang punya kecintaan mengajar. Dan kalau ditanya kecintaan, apa yang dimaksud dengan kecintaan Pak Charles? Saya harus bilang bahwa kecintaan itu melebihi segalanya. Atau kecintaan itu bahasa yang lebih gampang, kadang-kadang itu adalah kita rela melakukan profesi tanpa kita dibayar. Seperti itu. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu ada di dalam diri kita, talenta itu atau rasa haus untuk terus belajar itu akan dimiliki oleh guru. Nah, guru adalah, pendidik adalah tokoh yang menurut saya nggak pernah boleh berhenti belajar karena dia harus haus. Kalau dia nggak haus, gimana dia bisa memberkati orang lain? Dia harus haus seperti Pastor Yohanes dan Pastor Henny itu. Yang saya tahu pasti untuk bikin topik-topiknya itu mereka berdua jadwal istirahatnya kurang. Mereka pasti berdua banyak baca nats, banyak baca firman Tuhan, banyak baca buku-buku bagus, banyak nonton video-video yang keren. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Ini penelitian yang tidak terlalu baru, sudah pernah dilakukan di tahun 2012 atau bahkan sebelumnya, bahwa hasil dari program for International Student Assessment atau PISA 2012 itu menunjukkan sistem pendidikan di Indonesia ini memang tidak terlalu bersinar ataupun belum terlalu sempurna dibandingkan dengan sektor yang lain. Ini menjadi latar belakang saya untuk menemukan panggilan ataupun calling sebagai guru ataupun sebagai dosen, supaya saya tahu nih, saya kalau berbuat seperti ini, apa ya yang saya bisa sumbangkan buat adik-adik saya atau orang-orang yang saya ajarkan, atau apa yang saya bisa berikan buat orang lain. Jadi saya selalu resah untuk mencari alasan yang bisa memotivasi saya, atau keadaan yang mungkin kurang baik, atau sebuah keterpurukan, atau sebuah hal yang belum menjadi prestasi. Karena dengan mengetahui itu, saya terpancing untuk terus-menerus melakukan perubahan. Atau kita sebagai bangsa terpancing untuk terus-menerus
melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah kondisi negara kita, terutama sektor pendidikan, yang menunjukkan bahwa dari antara 65 negara anggota PISA, Indonesia itu pendidikannya masih berada di bawah peringkat 64. Kita memiliki juga banyak data-data bahwa mahasiswa ataupun universitas kita nggak termasuk even top 100 ya. Ada ITB, ada UI itu terlempar dari 100 besar universitas terbaik di dunia. Jadi ya sulit untuk meniadakan peran guru di dalam dunia pendidikan. Artinya kalau prestasi dunia pendidikan di Indonesia belum berhasil amat atau belum sukses, itu pasti ada kelemahan guru di situ. Ada prestasi-prestasi guru ataupun cara-cara guru mengajar yang belum maksimal. Nah, kalau ditanya untuk bisa menjadi seorang guru, apa sih syarat yang diperlukan? Agak sulit ya untuk mengatakan bahwa semua guru harus jadi teladan. Atau misalnya begini, kalau Bapak Ibu sekarang juga punya kemampuan untuk ngajar, membaca slide PowerPoint ini mudah-mudahan tidak salah memahami bahwa saya menuntut guru harus menjadi teladan terlebih dahulu. Enggak juga. Tapi itu akan jadi lebih baik kalau kita tuh memang menjadi teladan. Nah, tapi jangan pernah berhenti mengajar kalaupun belum jadi teladan. Tapi buat saya memang kalau kita bisa jadi role model, itu akan lebih mudah menciptakan anak didik kita. Ya, makanya saya sangat berharap bahwa orang-orang ataupun seperti Pastor Edi dan juga Pastor Yonas untuk terus menjadi teladan buat kita melalui preaching-nya, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah itu menjadi rema buat kita. Saya selalu senang melihat ada orang yang berapi-api dan punya semangat seperti Pastor Yohanes dan juga Pastor Henny. Jadi, becoming a role model is very important to become a good teacher. Kalau Bapak Ibu misalnya masih belum memiliki pandangan ataupun perspektif, bagaimana sih jadi teladan? Ya saya rasa saya bisa mendorong kita semua untuk bisa mencari di Google, di Wikipedia, dimanapun apa itu pengertian teladan. Teladan buat saya bisa menjadi contoh, lebih produktif daripada orang lain, selalu gemar membagikan sesuatu hal yang baru, tidak pernah berhenti belajar, bersedia menolong orang lain, punya passion untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita gali, kita kasih ke orang lain. Itu definisi teladan bagi saya. Banyak mungkin orang mengatakan juga teladan adalah pahlawan, hero, tokoh, dan lain sebagainya. Itu mungkin benar juga, tapi saya punya pandangan bahwa teladan itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya banyak ilmu dan mau ngasih ilmunya nggak pelit gitu. Itu bahasa yang sederhananya. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya sifat katakanlah hitung-hitungan sebelum kita ngajar gitu, saya rasa talenta itu nggak akan keluar. Seorang pendidik juga harus bisa menjadi motivator. Untuk bisa menjadi seorang pendidik, katakanlah sekarang juga banyak orang bertanya, saya harus sukses dulu apa saya harus bisa menjadi motivator dulu? Buat saya itu dua hal yang berbeda. Sukses itu adalah sebuah perjalanan, tapi nggak harus juga orang sukses bisa memotivasi orang lain. Kemampuan memotivasi itu ada di setiap manusia kok gitu. Jadi setiap manusia pasti bisa jadi motivator buat manusia lain. Nah, kalau kita punya kemampuan memotivasi orang lain, mengencourage orang lain, encouraging competencies, saya yakin kita makin bisa berada di posisi pendidik itu lebih baik. Karena memang seorang pendidik itu harus bisa memotivasi, men-challenge, menantang, bertanya kritis, mengeluarkan potensi terbaik dari orang yang dididiknya. Itu harus bisa. Ya, itu agak sulit kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk memotivasi. To motivate juga menurut saya adalah mampu menagih karya-karya berprestasi apa dari muridnya atau dari orang yang dibimbingnya yang bisa dikeluarkan. Sehingga kalau kita punya murid 10, ya tentu kita harus tanya, oke, sudah sampai di mana karya-karya Anda yang bisa ditunjukkan kepada kita atau bisa ditunjukkan kepada publik. Saya sendiri rajin untuk memberikan tugas kepada para murid-murid saya di kampus, di video pendek misalnya, di era sosial media seperti ini, untuk di-upload kemudian ke sosial media YouTube,
untuk kemudian diedit lagi dalam versi pendek, diletakkan di Instagram ataupun di TikTok dan lain sebagainya. Sehingga saya terus dalam kutip ada sedikit kayak memaksa tetapi positif ya, untuk terus memberikan semangat, ayo dan ayo gitu, kepada murid-murid saya. Nah nanti mungkin bisa lihat, saya mungkin nanti akan memberikan beberapa contoh ke murid-murid saya nanti akan pergi ke YouTube setelah saya selesai ini untuk memberikan contoh ataupun fakta kepada kita semua. Apa yang saya maksud, saya berusaha keras untuk bisa menjadi role model buat para murid saya. Gitu. Jadi saya memotivasi mereka, saya yakin itu juga tidak mudah. Bahkan sebagian besar mengatakan, aduh Sir Charles, kalau mereka memanggil saya begitu, ini repot, ada tugas lagi, di kampus sudah ada banyak tugas, sekarang dari Sir Charles dapat. Saya bilang memang sakit, memang tidak mudah untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi lihatlah nanti, 3 bulan, 6 bulan dari sekarang, Anda akan puas. Nah sekarang setelah mereka melihat video-video mereka ada di YouTube yang mereka kerjakan sampai begadang sampai malam-malam, mereka memberikan testimoni kepada saya. Orang tuanya juga mengatakan terima kasih karena didikan dari Sir Charles, anak-anak saya sekarang jadi jauh lebih percaya diri dan mereka senang melakukan tugas-tugas itu. Nanti saya setelah materi PowerPoint saya ini, saya akan pergi ke sana untuk memberikan contoh. Soal pedagogik. Menjadi guru menurut saya selain ya diperlukan tadi kemampuan komunikasi, kemampuan bicara seperti yang saya lakukan. Guru menurut saya punya misi mulia yang nggak semua profesi itu bisa. Ada yang disebut dengan misi pedagogik. Pedagogik itu adalah sebuah kompetensi yang hanya bisa dilakukan kalau memang kita mau mencintai profesi sebagai dosen, pembimbing, ataupun guru. Pedagogik bukan hanya mampu memberikan soal, bukan hanya mampu menilai, tetapi juga harus mampu mengemong atau membimbing, atau memiliki perasaan sebagai seorang caregiver. Momong, among, ngemong, asa, asi, asu ini dari kata-kata peribahasa ataupun kata-kata yang sering digunakan oleh teman-teman kita yang berasal dari suku Jawa. Momong persis banget seperti melahirkan baby, mengasuhnya, membesarkannya, merawatnya. Jadi kalau orang yang nggak punya talenta untuk menyayangi anak seperti, walaupun ada anak yang mungkin bukan anak kandung kita, tapi kita perlakukan seperti anak kandung kita. Guru tuh harus menurut saya seperti itu. Guru harus bisa melihat orang lain itu walaupun bukan anak kandungnya, bukan saudara kandungnya, tapi feels like brotherhood feels-nya harus dapat. Harus merasa itu kayak orang saudara sekandung murid-muridnya. Kalau itu bisa dirasakan seperti itu, pasti lain deh ngajarnya. Senang aja gitu kalau ngajar. Nah, tadi yang disebut asah adalah mampu mengajar. Kita juga mampu membuat murid kita asah otaknya, kita tajamkan, kita buat lebih pintar. Sama seperti kita kalau ke dapur, kita lihat pisau yang sudah mulai tumpul, kita gerak, ada alat seperti batu asah, kita bolak supaya makin. Ini juga menjadi konsep. Lalu berikutnya asuh. Asuh itu adalah ngemong ataupun membimbing. Jadi kayak pelatih renang gitu loh. Lalu pelatih renang, anak buahnya dicemplungin ke kolam renang belum bisa, ya kita mau, jangan kita lepas, dibimbing, kita ikut juga turun ke kolam renang. Saya ingat pada saat saya kecil belajar renang, pelatih saya itu kadang-kadang melemparkan saya kolam renang, tapi begitu saya udah terlihat mau tenggelam, dia datang, dia memeluk saya, dia memegang badan saya dan dia mengatakan, ayo bangkit lagi, berdiri lagi. Jadi memang perlu orang yang untuk bisa melakukan asuh. Nah, metode pengajaran yang dilakukan tentu berbeda untuk SD, TK, SD, SMP, SMA, semuanya berbeda. Tentu kepada anak-anak yang masih di level TK, SD, SMP, lebih banyak pengawasan, nurturing, dan tidak melepas. Tetapi kalau sudah makin kuliah, biasanya kita berikan kebebasan, improvisasi, dan anak-anak kita boleh tantang dengan hal-hal yang kadang-kadang di atas dari kemampuan mereka. Itu saya lakukan. Public Speaking for Teachers, apa yang saya tulis di dalam buku
yang diterbitkan di tahun 2012 itu saya tulis di buku ini, pendidikan yang baik itu harus perlu yang baik. Kompleksitas zaman yang sekarang makin bahkan sosial medianya udah sangat luar biasa, itu akan banyak sekali kompleksitas. Jadi saya yakin sekali walaupun itu memudahkan kita untuk visi kita mendidik orang, tapi nggak sedikit juga orang yang sekarang atau kita semua punya masalah dengan sosial media. Nggak semua juga materi yang ada di sosial media menurut saya itu baik. Karena yang memposting mungkin tidak semuanya punya tujuan yang baik. Nah, itulah tantangan seorang guru. Karena materi pelajaran atau materi pendidikan sekarang semua tersebar dimanapun. Dan sekilas kelihatannya kayak sama. Kalau kita nggak jeli ngelihat apa isi YouTube, sosial media, Instagram, sekilas beda-beda tipis. Tapi kalau kita udah tahu mana yang menjadi makanan yang baik buat diri kita, maka pasti kita akan pilih terus-menerus makanan yang baik buat rohani dan jiwani kita. Salah satu yang baik yang harus ditonton oleh Bapak Ibu semua, tontonlah 60 Minutes Worship. Karena saya juga adalah salah satu penggemarnya. Ya. Nah, itu konten-konten yang sehat. Jadi Bapak Ibu ditantang suatu saat untuk membuat konten sebagai guru. Tapi pada saat yang sama, Bapak Ibu juga harus terus terkonek dengan sumber-sumber ataupun konten-konten sosial media yang sehat. Itu harus. Jadi kompleksitasnya makin berbeda. Dulu guru nggak perlu ngajar dan nggak perlu perform lewat YouTube. Hari ini harus. Guru tuh harus seperti Pastor Yohanes dan Pastor Him. Harus punya jadwal panggung yang reguler. Kalau udah sekali 60 Minutes Worship itu setiap tanggal 20 misalnya, ya setiap tanggal 20 harus keluar, harus bikin terus yang baru. Bahkan kalau perlu, sebulan bukan hanya sekali. Bisa naik jadi 2 kali, bisa naik jadi 3 kali, bisa naik jadi 4 kali. Frequent, harus frequent dan reguler. Pendidik dituntut juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi memang harus bagus. Ini adalah salah satu contoh-contoh visualisasi di mana kiat seperti ini, walaupun Bapak Ibu tidak menghadap banyak orang, harus dilakukan. Saya sering kadang-kadang mengajar hanya dengan 1-2 orang. Saya sering kadang-kadang mengajar di ruangan hampa. Kenapa? Karena untuk membiasakan saya seperti petinju yang terus berlatih. Kita kalau punya kemampuan jadi guru, nggak kita pakai, itu sama seperti kalau kita bertinju, nggak kita latih tinju kita. Pastor Yohanes sering mengatakan bahwa saya juga dulu adalah orang yang gagal. Saya dulu waktu preaching nggak bisa langsung sukses. Saya pernah waktu preaching di panggung saya lupa. Saya waktu preaching pernah gagal menyampaikan. Saya pernah nangis di atas panggung. Nah, hal-hal kayak gini itu membuktikan ke kita bahwa blank, nggak bisa ngomong, stuck. Kita nggak tahu harus ngomong apa lagi. Itu karena kita nggak pernah latihan. Jadi ngomong itu harus dilatih. Ngomong itu harus sering dilatih. Dan berkhotbah itu adalah salah satu latihan berbicara ataupun kemampuan yang ataupun latihan ataupun good training yang harus dilakukan. Preaching, give sermon itu hal-hal yang terus-menerus harus kita lakukan supaya diri kita itu nggak kaku. Karena kalau mau jadi komunikator kita kan nggak boleh kaku, kita harus fleksibel, kita harus ramah, kita harus bisa menjelaskan kepada orang dengan easy going, dengan santai, kontennya tetap serius tapi cara nyampeinnya tuh santai gitu. Nah, anak-anak muda zaman hari gini, itu di millennials, itu nggak mau diajarin lagi dengan cara yang terlalu serius. Kontennya boleh serius, delivery-nya harus santai. The content must be serious, but the presenting approach should be easy and fun. Should be easy and informal. That's the approach system or methods that all millennials and zillennials and all young generation would like to hear from you as a teacher. Itu yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman saya melakukan riset kepada semua murid-murid yang saya bimbing. Ini adalah poin-poin penting di dalam buku ini yang pernah saya pernah tulis. Yang pertama saya meyakini bahwa if you want to become a teacher, then you have to have a dream to create a leader, to create a champion. Kalau Bapak Ibu adalah seorang guru, Bapak Ibu harus punya passion di dalam diri Bapak Ibu untuk cetak student, untuk cetak siswa yang Bapak Ibu didik harus bisa jadi juara. Gitu. Nggak ngerti gimana caranya, pokoknya punya passion dulu. Aku ngedidik anak-anak murid di dalam kelasku nih ada 20 orang. Aku pengen Tuhan 1 atau 2 atau 3 atau bahkan semuanya dia harus juara.
Nah itu saya waktu itu punya kepikiran kayak gitu, nggak tahu ya dari mana, tapi suara itu terus ada di kepala saya. Pokoknya harus bisa cetak juara, harus bisa cetak juara, harus bisa cetak juara. Karena seneng aja gitu loh, kalau bisa jadi pendidik terus anak buahnya atau anak didiknya ada yang bisa jadi juara tuh itu bensin, itu kayak api, itu kayak power yang menyala-nyala yang nggak bisa saya gambarin deh gitu. Jadi keep the fire burning in your heart and in your soul, so you are able to teach other people non-stop gitu kan. Kita kan kalau ngajar kan perlu energi, kita perlu 24 jam, kayak 24 jam tuh bersemangat. Nah bensinnya dapat dari mana sih? Bensinnya tuh dapat karena kesenangan kita ngelihat, ih keren ya murid kita ada yang juara, ih keren ya murid kita ada yang jago gitu. Itu kesenangan itu ada di dalam diri saya, dan itu menurut saya itu yang menjadi bensin saya untuk terus menyala-nyala untuk mengajar. Prinsip di dalam dunia jasa yang nomor 2 harus diperhatikan, yaitu bidang jasa kita ini, bidang usaha atau bidang pekerjaan yang kita jalankan ini adalah jasa, service. Jadi kalau kita mau memberikan yang terbaik di bidang jasa itu, kita harus mau melayani orang. Jadi agak sulit untuk menjadi guru kalau nggak punya jiwa melayani atau serving heart, serving attitude. Susah. Yang ketiga yang harus kita bahas atau ada dibahas di dalam buku ini adalah tentang kepribadian manusia. Ternyata manusia memiliki banyak kepribadian dan nggak sama. Kita melihat pendekatan yang paling mudah, ada pendekatan DISC, approach, atau dominance, influence, steadiness, and consciousness. Kalau itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri di berbagai literasi di internet, ada banyak pendekatan untuk bisa melihat kepribadian manusia. Salah satunya adalah DISC test. Mungkin nanti di halaman berikutnya kita lihat. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Komunikasi juga cukup banyak. Kita mulai sederhanakan dari proses komunikasi apa yang disebut dengan 3 pilar, yaitu yang pertama adalah sender, lalu message, lalu receiver. Jadi ada 3, seperti misalnya ilustrasi sendok ini saya gunakan, atau garpu. Dari sini ada yang disebut dengan sender. Ini mungkin sendok adalah receiver atau message-nya. Nah, di sini adalah receiver. Hanya 3 pihak itu aja yang terjadi dalam komunikasi. Bapak Ibu juga bisa sampaikan, bisa lihat itu nanti dalam berbagai aplikasi ilmu komunikasi, sender, message, receiver. Hanya 3 itu. Nah, guru harus mengerti posisinya di mana. Tentu guru berada pada posisi sender of the message. Lalu pesannya apa? Lalu ini student yang menerima. Jadi sebetulnya ya sebatas itu saja, tiga ekosistem itu yang terjadi dalam kelas dan suasana pembelajaran. Seperti sekarang saya menjadi sender of the message. Message-nya adalah materi PowerPoint yang sekarang kita lihat di komputer saya. Dan recipientnya atau receiver-nya adalah Bapak Ibu sekalian. Pastor Henny, Pastor Yohanes, Ibu Lestari, dan ada Hoshi di Jakarta. Confidence, kepercayaan diri, public speaking, apa yang saya sampaikan sekarang, itu bisa dilihat juga di Pastor Yohanes. Kemampuan bicaranya sangat memukau dan banyak orang lain kagum, termasuk saya. Mendengarkan dan mempelajari, ini yang mungkin agak sulit, karena kalau kita sambil nonton 2 hal bersamaan, pasti kemampuan pendengaran kita akan kurang, karena kita ada suara lain yang mengganggu kita. Maka kita harus fokus untuk bisa mendengarkan dan berikutnya mempelajari. Etika profesional sebagai seorang guru itu juga harus dihargai, walaupun kita boleh katakanlah guru itu sebagai orang yang dalam tanda kutip sejak dulu tidak pernah bisa dilawan, tidak pernah bisa istilahnya dulu banyak peribahasa yang mengatakan guru itu adalah orang yang paling benar, adalah orang terhormat yang nggak boleh nasihatnya kita lawan. Tapi hari ini seorang guru juga harus mulai bersikap profesional, karena udah banyak sekali kasus-kasus terjadi bahwa guru melakukan abuse of power di dalam kelas, mendidik orang lain tapi dengan cara perlakuan kasar kepada fisik, dan setelah itu ketika dituntut profesionalitasnya di situ, guru-guru yang sekedar marah tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan etika profesionalnya. Nah, saya pikir udah harus dirubah cara guru untuk mendidik masyarakat, nggak bisa lagi dengan hanya sekedar kasar ataupun keras, tapi harus ada alasan yang tepat dan kuat kenapa melakukan semacam hukuman fisik misalnya.
Dan sekarang sudah hampir nggak bisa melakukan hukuman fisik karena anak-anak kita sudah jauh lebih pintar. Begitu dihukum, besoknya udah sampai ke Instagram, besoknya udah ngadu ke publik dan sosial media. Nah, kita guru menjadi kesulitan. Yang berikutnya, saya berharap teman-teman guru mampu untuk berkomunikasi dengan dunia internasional dan juga bisa punya banyak jaringan teman guru-guru internasional. Poin yang ke-10 adalah soal persuasif public speaking untuk education. Ada kemampuan untuk bisa membujuk, mempengaruhi orang lain, dan mengubah sikap orang lain. Di ilmu komunikasi ada 4 tujuan ilmu komunikasi sesuai dengan tingkatannya. Yang paling mudah itu pertama adalah to inform, hanya untuk sekadar memberitahukan. Yang kedua to educate, hanya untuk mendidik. Nah, yang ketiga itu to persuade. Nah, persuade ini agak lebih sulit karena dia harus to entertain yang nomor 3, to entertain, menghibur. Ini masih agak mudah, tetapi sudah lebih sulit daripada to inform dan to educate. Jadi yang ketiga to entertain. Nah, yang keempat ini yang paling susah, to persuade. To persuade mampu mengubah perilaku orang dari yang tadinya A menjadi B. Itu susah banget. Dan itulah yang sebetulnya dicari oleh guru-guru sekarang. To persuade from A to B. Ada sebuah perubahan yang radikal yang dimaksud dengan to persuade. Good education requires good teachers. Jadi pendidikan yang bagus harus membutuhkan guru-guru yang baik. Seorang guru juga harus punya critical thinking attitude atau cara berpikir yang kritis. Tidak boleh guru itu, ya udah deh terserah kamu. Ya gitu deh, apa yang udah saya terangin pelajarin aja. Tapi seorang guru harus terus berani melancarkan serangan kritis. Seperti ini misalnya. Apa berita yang kamu ketahui hari ini? Apa berita terbaru tentang pendidikan hari ini yang bisa Anda sampaikan kepada saya? Bisa nggak kita diskusi dari berita baik tentang pendidikan hari ini itu apa pengaruhnya untuk perkembangan diri kita? Bagaimana kamu melihat pendidikan di luar negeri dengan pendidikan di Indonesia memiliki deviasi ataupun gap? Bisa nggak menerangkan gap itu dari kacamata seorang pendidik? Kira-kira kalau pendidikan Indonesia terus-menerus dibuat seperti ini dan gap ini tidak diatasi, apa yang akan terjadi untuk generasi Anda? Nah, cara berpikir seperti itu memerlukan stamina, memerlukan perilaku yang dilatih, memerlukan pola membaca yang sering dari materi-materi kritis. Jadi sekarang ini hampir semua mahasiswa itu menyenangi pendekatan perilaku seorang preacher ataupun seorang dosen yang kritis. Jadi kalau nggak suka jadi orang yang, atau kalau mau jadi guru, sebaiknya memiliki attitude, critical thinking attitude. Ada nomor 13, etika penjualan dan pelayanan, preparation time, waktu untuk selalu mempersiapkan. Kalau mau tampil mengajar, selalulah membaca lagi buku-buku yang akan berguna sebagai literasi ataupun akan diambil intisarinya sebagai materi agenda kita bicara. Light up your class, nyalakan suasana kelas dengan entertainment, hiburan, bikin game, bikin quiz, jangan jadi loyo, bikin kelas itu benar-benar menyala-nyala seperti api yang menyala-nyala dalam diri kita. Nomor 16 harus menggunakan alat bantu seperti PowerPoint yang saya lakukan, mungkin ada tampilan visual, video, mungkin ada role play dan lain sebagainya. Nomor 17, jadilah professional teacher. 18, ini sekarang ada kaitannya dengan apa yang sering kita lihat di televisi, yaitu stand up comedian. Itu adalah salah satu ilmu hiburan baru yang melanda Indonesia sekitar 10 tahun terakhir. Mereka banyak menampilkan format orang bercerita atau apa yang disebut dengan storytelling. Nah, gaya itu juga boleh diambil karena sebagian besar dari milenial kita sudah terpengaruh dengan acara-acara seperti stand-up comedy yang lebih mengedepankan storytelling. Jadi kemampuan kita untuk bercerita 5 menit, diceritain sangat pendek, sangat menarik, sangat menggugah, bisa memberikan inspirasi, ada motivasinya. Cerita, tapi dengan cerita itu aja kita kayak udah ngajar. Nah, itu yang lebih banyak disukai anak mahasiswa dan ditunggu hari ini. Yang 19, tentu guru kalaupun tampil di televisi perlu memerlukan tata rias. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu.
saya akan coba sharing sebentar materi YouTube sambil mungkin Ibu Lestari bisa mungkin mau coba untuk bisa diskusi dengan saya, tapi saya sambil minta waktu untuk mulai mencari YouTube-nya. Kami kembalikan ke Bu Lestari dulu. Ya, siap. Sambil Pak Charles menyiapkan tayangan YouTube-nya, Bapak Ibu Guru boleh bertanya melalui fitur Q&A. Jadi silakan bertanya dari sekarang, bisa diketik pertanyaannya. Jadi nanti akan dijawab oleh Pak Charles. Ya, sambil saya mungkin sudah ketemu Ibu Lestari, apakah bisa melihat atau bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana saya dalam tanda kutip memaksa secara positif mahasiswa saya untuk mengerjakan soalnya. Saya sampaikan ke Bu Lestari, kepada Pastor Yohanes, saya adalah dosen di LSPR, mengajar mata kuliah public speaking seminggu sekali setiap hari Senin. Mahasiswa saya di setiap semester itu umumnya ada berjumlah 100. Nah, 100 itu saya dalam tanda kutip bukan paksa, tetapi motivasi supaya mereka mau terus bikin konten. Nah, konten itu jadi tugas di dalam kelas itu ada 4 kali coursework. Coursework 1, coursework 2, coursework 3, coursework 4. Saya mengajar satu semester 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum mites, 7 kali pertemuan sesudah mites. Nah, contoh yang lain yang saya bikin nanti akan ada saya tunjukkan Instagram. Di Instagram kelas mereka juga saya minta untuk mengerjakan materi tayangan video. Nah, ini saya sebentar akan memperlihatkan ke kita semua contoh tugas yang saya berikan kepada mereka. Bisa lihat, Pastor Yohanes mungkin bisa lihat. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing. Kita mulai dari coursework. Jadi mereka dari awal saja sudah saya minta untuk mengerjakan coursework. Kalau disebut coursework 3, ini artinya tugas ketiga. Tugas 1-2-nya udah pernah. Dan itu nggak mudah karena memerlukan perencanaan. Jadi mereka bisa membuat seperti ini coursework karena ada perintahnya, ada briefnya, ada papernya, ada instruksinya. Dan instruksinya itu saya buat secara terencana, sudah jauh sebelum saya mengajar. Nah, ini coursework. Kalau kita lihat coursework, rata-rata ini masih ada kesalahan, mereka belum pakai makeup, bahkan saya dorong mereka udah harus pakai makeup. Nah, kita lihat ya, contoh yang paling gampang, Gabriela misalnya. Ini Gabriela videonya masih nggak bagus. Nah, topik yang saya pilih itu terkait dengan passion diri saya. Saya punya passion mengupas tentang Sustainable Development Goals, dan topiknya tentang Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Public Health. Ini kita lihat sekarang, sengaja Gabriela ini belum saya berikan brief yang utuh, dia masih memberikan banyak kesalahan yang saya bisa sampaikan. Di sini lebih kepada technical approach-nya, layarnya gelap dan lain sebagainya. Dan cara berbicaranya, mereka juga harus membuat naskah, itu masih salah. Tapi kalau kita lihat penampilan berikutnya dari Gabriela, kita lihat nanti Gabriela ada di atas di sini di mites, dia sudah jauh lebih bagus. Saya harus cari sebentar. Judulnya mites Gabriela sudah lebih oke. Tapi kalaupun belum ketemu, nanti kita cari lagi atau, nah ini dia ketemu. Mungkin sekarang Bu Lestari bisa lihat. Sudah lihat? Nah, Gabriela yang sekarang ini udah lebih bagus. Itu yang saya maksud tadi. Ini videonya Gabriela. Sudah menggunakan teks. Sebentar ya. Kalau suaranya apakah terdengar? Nah, kalau begini apakah terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Nah, coba kita bayangkan. Dari penampilannya yang tadi sama sekarang, udah jauh berubah kan Bu Lestari? Ya, Gabriela yang tadi itu udah sengaja. Jadi gini, kadang-kadang kita jadi guru, kita juga harus membuat student kita atau anak didik kita itu nggak apa-apa salah dulu aja. Setelah salah kita kasih tahu, kita kritik, ini salah, yang benar seperti ini. Jadi saya juga memberikan contoh kepada mereka video luar negeri. Ada contoh yang bagus
yang mereka harus kerjakan. Bahkan kadang-kadang saya juga memberikan contoh dari teman mereka sendiri yang videonya bagus. Akhirnya mereka terinspirasi. Itu yang saya maksud, seorang guru harus bisa jadi motivator. Gitu. Nah, kalau kita lihat Gabriela yang sekarang, ini udah lebih bagus Bu Lestari dibanding yang tadi. Dia tadi pakai background-nya gelap kan, dan dia nggak make up. Sekarang udah pakai grafis. Jadi kalau kita lihat tadi judulnya apa, itu sebentar. Yang tadi itu judulnya adalah coursework. Nah, sementara ini mid test. Jadi antara coursework 1 2 3 4 itu tugas 1 2 3 4, baru setelah itu mid test. Jadi kita perlu sebagai seorang guru untuk memberikan sejumlah tugas kepada anak didik kita secara periodik, mulai dari yang tingkat kesulitannya rendah sampai agak tinggi. Nah, setelah kita memberikan itu secara periodik, kita berhenti dan kita menilai dulu. Menilai, memberikan penilaian, memberikan masukan, saran, dan kritik. Itu yang juga harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana guru mau jadi guru yang hebat kalau dia nggak bisa gini? Kenapa tadi disebutkan guru itu harus kritis? Karena guru itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah dia mampu mengkritik anak buahnya. Gitu. Jadi Pastor Yohanes sama Ibu Lestari mungkin bisa lihat, sekali lagi ini adalah hasil dari mahasiswa yang saya bimbing setelah mengalami dalam tanda kutip evaluasi dari saya. Jadi setiap ngajar itu dilakukan, setiap tugas itu kita lakukan penilaian, di penilaian itu kita melakukan kritik dan saran dan kritik. Nah, contoh yang paling gampang, Ibu Lestari, ini saya tunjukkan lagi yang Instagram. Kalau di Instagram mereka awalnya lebih simpel. Saya lari dulu ke PR23. Nah, ini adalah murid-murid saya yang tadi, yang kalau Ibu Lestari lihat, nah, tadi di beberapa murid-murid saya tersebut, mereka membuatnya formatnya yang YouTube. YouTube itu yang panjang, tapi kalau untuk format pendek, saya mintanya di Instagram. Ini semua mahasiswa saya. Jadi kalau tadi ada coursework 1, 2, 3, 4, salah satunya membuat seperti ini. Ini membuat coursework semuanya. Saya berikan tugas. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin saya bisa play ya. Coba saya play dulu, kita dengar. Nggak terdengar, tapi mudah-mudahan oke, atau sebentar. Communication and Business Institute Jakarta that is currently studying public speaking and presentation skills with Mr. Charles Bonar Sirait as my lecturer. Have you guys heard about the mobile COVID-19 vaccination? This program is conducted by Indonesia Pasti Bisa to provide positive changes during the COVID-19 pandemic to help speed up government programs and to prevent COVID-19 spread. Their communication strategy to promote this program is by collaborating with some public figures or influencers to grab their audience attention. Like if you've ever seen, there's Deddy Corbuzier and Al-Karin who post and promote Indonesia Pasti Bisa, especially about one of their programs, which is the mobile COVID-19 vaccination. You can check it by following at Indonesia Pasti Bisa official Instagram page. Thank you. Hello everybody. Itu adalah salah satu contoh yang saya berikan. Nah, saya mau share kepada Ibu Lestari dan teman-teman yang lain, saya juga memiliki agenda perkuliahan. Jadi gini, atau apa yang disebut dengan silabus, atau rencana mengajar. Kalau kita nggak punya, gini, saya ada salah satu kutipan bahasa Inggris tuh yang bagus. When you have no vision, there will be perish. Ketika kita nggak punya visi, maka kita akan mendapatkan kehancuran. Kalau seorang guru nggak memiliki kompas dan nggak memiliki agenda mau dibawa kemana murid-muridnya ini, ya kelasnya bisa hancur. Nah, salah satu agendanya saya coba tunjukin ke ibu bapak sekalian. Saya memiliki contoh agenda yang saya mau share. Sebentar, saya lihat dulu dokumennya. Ini adalah dokumen perjalanan rencana kelas saya selama 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan
ini bisa kita buka dengan cepat materinya. Oke. Nah, sebelum saya ngajar, sebelum 14 kali saya ngajar, saya bikin agenda perkuliahan. Jadi kalau kita mau preaching juga, saya yakin lah kita pasti bikin manuskrip. Kalau kita ngajar, nggak mungkin kita nggak punya teaching guidelines. Nah, seperti ini saya sebelum saya ngajar, sekarang saya udah di kelas, saya udah menyelesaikan mites, berarti saya ada di kelas sekitar 10 kali pertemuan, tinggal 4 kali lagi pertemuan. Saya bikin daftar isi agenda kuliahnya apa, saya bikin jadwal. Jadi saya jelasin ini di kelas pertama. Saya mau pergi kemana, bagaimana mitesnya, bagaimana silabus kelas public speaking, fokus utamanya apa. Saya bikinin semua. Ada tanggal-tanggalnya, targetnya Senin saya mau memberikan pelajaran apa, target mereka misalnya ini tanggal-tanggal penting di mana saya meminta mereka ekspektasi saya kumpulin coursework setiap tanggal sekian. Ini udah ada deadline saya buat semua. Ini topik-topiknya, ini fokus utama saya. Saya juga menjelaskan apa target yang mereka harus kejar, bagaimana tahapan mereka belajar di dalam kelas saya. Ada kelompok, ada kerja individu, mereka harus belajar membuat penelitian akademik, jenis-jenis jurnal apa yang mereka harus kerjakan semuanya ada very detail. Jadi mereka harus membuat naskah bicara mereka berdasarkan naskah penelitian. Nggak bisa cuma langsung ngomong, tapi mereka bikin naskah penelitian dulu. Naskah penelitiannya tentang Sustainable Development Goals, tentang agenda public health. Menggunakan pengantarnya seperti apa, syarat naskahnya seperti apa, literasi, bahan-bahan yang mereka harus pelajari dari link-link internet saya udah siapkan. Dan ini saya siapkan udah lama. Jadi setiap nanti saya memulai semester yang baru, tinggal saya ulang lagi. Ada kadang-kadang informasi yang saya delete, ada yang saya tambah, ada yang saya berikan yang baru. Saya bikin semua penjelasannya tentang ini, dan ini banyak. Dan nggak semua kadang-kadang saya berikan kepada mereka. Ini seperti saya menyusun naskah, saya berikan kepada mereka. Anda harus mulai dulu dengan opening, body, summary, sama closing. Jadi ya susah kalau seorang guru nggak mau punya alat bantu. Kalau kita cuma menggantungkan pada ngomong, agak repot ya. Agak repot. Kita harus punya kompas gitu. Kita harus punya arah. Kita harus punya semacam Bible untuk kita dorong apa sih gitu. Kan ya, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Pastor Henny dan Pastor Yohanes, Bible is our syllabus of life. Gitu. Silabus kehidupannya udah ada di situ semua. Ya, saya rasa kita coba berhenti dulu karena udah saya lihat ada yang raise hand. Jadi nanti kalau diterangin itu panjang banget, itu ada sampai 100 halaman. Nah, silakan ini ya, gimana saya kembalikan ke Bu Lestari. Ya, siap Pak. Selanjutnya sesinya sudah selesai ya Pak ya? Tidak ada lagi materinya. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman Atambua ya? Ya, dari Atambua. Atambua ini di Timur Leste. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya memberi semangat pada anak yang malas belajar? Salah satu cara yang paling gampang untuk mendidik anak ini untuk nggak malas lagi belajar, memang kadang-kadang, tapi ini budaya ya. Akhirnya budaya bangsa kita ngejar hadiah. Memang guru itu juga harus bisa jadi dalam tanda kutip penghibur atau entertainer. Kalau saya selalu memberikan hadiah, sistem reward. Saya nggak ada punish and reward, saya namanya teaching and reward. Jadi kalau ada yang berprestasi, saya kasih reward, saya kasih hadiah. Tapi kalau ada yang malas, saya ajari lagi. Saya nggak pernah pakai kata punishment atau hukuman. Itu mudah-mudahan Ibu Ira dari Atambua ini bisa bermanfaat jawaban saya. Caranya memberikan semangat satu kali lagi adalah memberikan visual, contoh visual. Nih loh, kalau kamu malas belajar terus, nanti kamu ke depannya bisa jadi orang kayak gini. Ini loh, kalau kamu nanti pinter, kamu nanti ke depan bisa jadi orang kayak begini. Kamu mau jadi orang pinter atau mau jadi orang yang bodoh atau mau jadi yang malas? Dengan visualisasi kita menunjukkan kepada mereka perbandingan antara the good and bad. Itu adalah salah satu cara yang baik. Nah, berikutnya adalah Ibu Dioris dan Derlina dari Nia Selatan. Bagaimana menghadapi anak yang kurang perhatian dan dukungan dari orang tua, bahkan lingkungannya, sehingga membuat anak tersebut malas sekolah dan kurang berjuang dalam menempuh pendidikannya. Salah satu pendekatan yang saya selalu lakukan dan agak mudah untuk kita terapkan pada objek yang sedang kita hadapi. Objek ini kan
lawan bicara kita ini adalah manusia. Manusia mau dia dari kecil, menengah sampai dengan dewasa pun punya satu ciri khas. Manusia itu adalah makhluk hidup yang paling tinggi tingkatannya karena dia sangat mungkin untuk belajar dari pengalamannya. Beda dengan benda mati, beda dengan hewan, beda dengan yang lainnya. Manusia itu ada karunia dari Tuhan untuk bisa melakukan proses evaluasi dan mencerna. Cara yang paling baik menurut saya untuk mengajak manusia pindah dari satu tempat yang mungkin masih kurang baik, yang dia yakini itu sebagai sebuah kebenaran, padahal sebetulnya itu tidak bagus buat kehidupannya, untuk bergerak kepada tempat yang lain, yang baru, adalah dengan memberikan semacam warning dalam tanda kutip bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan prestasi, mencetak sejarah, tahu musim yang baik dan musim yang kering, dan memanfaatkan momentum untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dengan belajar. Itu saya sudah buktikan berkali-kali waktu mengajarkan anak dengan pola seperti itu, jauh lebih mudah. Menerangkan kepada mereka, this is your best momentum. Ini adalah golden era, ini adalah waktu emas Anda. Kalau Anda nggak gunakan, gitu Bu Lestari. Itu salah satu cara yang paling mudah untuk membuat manusia itu kadang-kadang harus kita benturkan juga gitu kepalanya. Nih loh, sadar nggak bahwa ada benturkan dalam tanda kutip, benturkan pikirannya, bukan benturkan kepala secara fisik. Nih loh, Anda lihat nggak sih di depan Anda tuh ada kesempatan loh, kalau Anda jadi orang pintar, maka Anda bisa jadi pemimpin, Anda bisa memberkati manusia yang lainnya, Anda bisa menolong sesama Anda. Itu dengan begitu, kadang-kadang kalau saya terangin dengan cara belajar aja, dia males. Tapi ketika saya tanya, sebagai manusia, Anda mau nggak nolong manusia lain? Ternyata dia mau. Hampir kita tanya pada 10 orang, Anda suka nggak menolong orang lain? 10 orang tuh jawab, iya. Tapi kalau ditanya 10 orang ini, Anda suka nggak belajar? Enggak. 8 orang bilang enggak gitu loh. Tapi ketika saya makin meyakinkan mereka, bagaimana mungkin Anda bisa nolong orang lain kalau Anda sendiri nggak lebih pintar? Akhirnya mereka sadar, gue nggak bisa nolong orang lain kalau gue tuh nggak pintar. Jadi gue tuh harus belajar dulu. Jadi akhirnya mereka yang tadinya nggak suka belajar, terpaksa belajar karena mereka pengen punya kemampuan menolong orang lain. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa direct di dalam mengajar ini. Kita perlu pakai pendekatan yang lain gitu loh. Ternyata nggak semua orang senang belajar, tapi hampir semua orang senang nolong. Nah, saya pakai pendekatan itu gitu. Nah, itu ya Bu ya, untuk Ibu Dioris dan Derliana. Yang nanya banyak banget. Bagaimana public speaking dapat diterapkan di pedalaman, sedangkan bahasa yang disampaikan sebaiknya sederhana mungkin. Gini, kita mulai dulu aja dari Bapak Ibu yang, kalau saya dulu pergi ke gereja pada saat saya kecil ya, kita tuh ada yang baca nats firman Tuhan, ada oratorium. Kalau saya pergi ke HKBP dulu, kami ada Pak Jojorhon gitu ya. It's very easy, semuanya di dalam Bible. Semua pertanyaan ini juga semuanya udah ada di dalam Bible. Sebetulnya our God itu juga our teacher loh. Sadar apa enggak bahwa our Jesus is our teacher gitu. He is our mighty teacher. Karena dia sesungguhnya kan mengajarkan dalam kehidupan kita lesson learn, pelajaran-pelajaran. Nah, jadi saya memulainya kalau kita bilang bahasa yang disampaikan sebaiknya sederhana mungkin, bahasa yang ada di kitab suci kita atau ada di dalam Bible itu bahasa yang sederhana untuk bisa dipahami. Banyak yang sederhana di sana yang bisa dipelajari. Dari mulai melafalkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Bible. Tetapi kalau kita dalam konteks sekolah, kita bisa dengan kutipan, bisa dengan storytelling, bisa dengan cara orang bercerita. Coba dulu kamu ceritain apa yang kamu pahamin tentang pelajaran sejarah yang saya terangkan kemarin. Menceritakan ulang apa yang guru sampaikan dalam bentuk versi bahasa murid, menurut saya itu hal yang paling simpel. Yang kadang-kadang mungkin nggak harus persis sama apa yang guru sampaikan. Itu ya untuk di sini nggak ada namanya tapi anonimus. Doni Bauk dari Sulteng. Bagaimana membangun kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik dalam konteks yang mereka sangat pemalu. Karena baru diperkenalkan dengan sekolah sehingga motivasi belajarnya rendah. Pertama, jangan dihukum. Yang kedua, mereka harus terus dipeluk. Asih, asah, asuh, among.
itu harus terus ada, dan kita nggak boleh jatuhin mental mereka. Berikan terus kesempatan, jangan pernah nyerah. Semangatnya guru nggak boleh kalah sama semangat murid. Murid menyerah 11 kali, guru harus semangat 50 kali. Murid mengatakan menyerah untuk belajar 11 kali, guru nggak pernah boleh menyerah untuk mendidik mereka sampai 100 kali, sampai mati kalau perlu, gitu loh. Ya, nggak boleh, karena apa? Itu yang lagi bekerja kemalasan itu iblis tuh. Kalau guru membiarkan kemalasan murid, gue capek nih ngedidik murid kayak gitu, udah gue ajarin berkali-kali masih tetap dia malas. Itu tantangan, gitu loh. Iblis akan menguasain murid itu. Kita harus memenangkan manusia dong. Kita jangan mau kalah dong sama kejahatan. Itu kan akar dari kejahatan kan kemalasan. Akar dari kemalasan, akibat dari kemalasan kan kebodohan. Kebodohan itu deket dengan nggak mau baca firman Tuhan, gitu. Pak Charles, gimana meningkatkan motivasi anak didik yang tingkatnya baru SMP dan SMA, belum jadi mahasiswa? Perlu perjuangan yang lebih sering, tapi beruntunglah hari ini sudah ada sosial media. Anak SMP dan SMA di beberapa kota kelakuannya udah kayak anak mahasiswa. Karena mereka nonton 60 Minutes Worship, gitu loh. Ya, jadi ya tadi, halo Bu Lestari bisa dengar ya. Nah, jadi ya beruntung sekarang anak SMP dan anak SMA, kalau kita terangin dengan, kita udah punya banyak alat bantu di era teknologi seperti sekarang. Wahai Bapak Ibu guru, jangan hanya menggunakan pendekatan cara lama, mulai libatkan teknologi dalam cara mendidik anak murid kita. Karena kalau masih pakai cara yang lama, apa gunanya nih ada YouTube, ada Instagram dan sosial media? Salah satunya gunakan itu. Karena itu adalah produk visual, lebih gampang dipahami oleh mata dan diterima oleh otaknya murid. Tapi kalau cuma kepala dan muka kita, lama-lama tiap hari murid melihat muka kita juga bosan, gitu loh. Bosan, bete gitu. Ngelihat saya juga nanti kalau kita bikin lagi seminar kayak gini belum tentu senang karena udah bosan lihat muka saya. Mendingan kasih lihat murid-murid saya gitu loh. Ya kan? Pakai itu banyak. Library yang ada di sosial media itu gunakan. Dari Andre Tambunan, Kaimana, bagaimana cara mengatur emosi dalam melakukan pembicaraan di depan banyak orang. Very good. Agar public speaking Bapak lebih baik, serta memberikan motivasi yang lebih tepat. Berdoa dan dekat pada Tuhan. Saya tipikal juga yang kadang-kadang kesel gitu loh. Ini nggak bisa diajarin nih udah berkali-kali, pengen marah rasanya. Cuma kita harus tahu bahwa di dalam kita mengemban visi, untuk berprofesi sebagai guru itu untuk long term period, untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ketika kita terpancing untuk melakukan sebuah tindakan yang emosional, kita baru saja memperpendek lifetime kita jadi guru. Pancingan kita untuk kesel, emosi, marah karena ada banyak peristiwa ataupun situasi yang menekan kita, itu di 1 jam pertama ngajar bisa datang. Saya punya banyak teman di kampus, dosen, atau anak saya, kadang-kadang dia buka Zoom, saya dengar dosennya marah-marah. Anak saya kuliah di Unpar, dosennya mulai 15 menit karena ada yang tidak buka, banyak mahasiswanya yang tidak buka kamera, dia marah-marah. Si dosennya marah-marah, dia bilang, saya nggak mau lanjutin ini kuliahnya. Kalian tuh mahasiswa yang nggak benar, kalian nggak menyayangi kami sebagai guru. Kami ini dosen kerja tanpa pamrih. Nah, itu tapi dia udah ngisi 15 menitnya itu dengan marah. Dia bilang gini deh, kita stop aja nih kuliah, kita nggak usah terusin nih kuliah sebelum kalian buka kamera. Buka kamera kalian semua. Nggak bener nih cara kalian begini nih. Tapi dia udah mulai itu dengan tone yang tinggi kan. Dan itu anak saya belajar di meja makan, saya ada di belakang anak saya dengar karena dia speakerphone-nya speakernya dibuka kan. Gitu loh, saya dengar. Lah, yang ada nih dosen sepanjang perkuliahan jadi ngomel melulu gitu loh. Jadi buat saya tuh emosi tuh gini deh, mendidik orang di hari sekarang tuh nggak juga harus dengan emosi kali gitu. Saya banyak bisa mendidik mahasiswa saya nggak dengan emosi, tapi dia kerjain perintah saya. Itu yang susah. Saya cuma bilang begini ya, kalian mau tetap kuliah dengan kondisi videonya off juga nggak apa-apa deh gitu loh.
Tapi ya saya mulai sekarang mau coba mulai memperhatikan mahasiswa saya yang keren dan cantik dan ganteng aja. Tapi gimana caranya saya memperhatikan ya kalau videonya dimatiin? Setelah saya bikin gitu baru pada dinyalain semua. Kadang-kadang kita nggak harus gitu loh marah terus, karena apa? Itu juga memberikan bad mood buat kita gitu. Jadi saya kadang-kadang ngomong dengan perumpamaan seperti itu untuk membuat saya sendiri semangat dan nggak marah. Saya ngingetin sendiri ke saya, nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah, gitu loh. Karena begitu kita marah, mahasiswa kita kabur, student kita kabur. Ini kalau mau dijawab semua sampai tahun depan nih, seru-seru semua. Bagaimana membangun kepercayaan diri untuk motivasi anak-anak untuk berani tampil depan umum. Saya juga memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa saya. Kan tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya memberikan tugas mereka mulai dari coursework, video banyak banget. Kasih mereka tugas sebanyak-banyaknya untuk tampil. Perform. Gitu loh. Jangan berhenti, kasih mereka kesempatan untuk tampil. Jangan kasih kesempatan sekarang tampil, habis itu Bapak Ibu yang terus tak pengen tampil. Udah kita udah cukup tampil sekali aja. Kita kasih kesempatan panggung buat anak-anak didik kita. Di penampilan yang ini kurang bagus. Kenapa sih? Coba lihat deh nih, ada video orang lain yang lebih bagus. Kalau menurut aku sih sebetulnya kamu bisa loh. Cuman kayaknya belum keluar. Talenta kamu tuh ada. Coba lihat deh. Nih, lihat video orang ini. Bagus nggak? Menurut saya sih bagus. Bagusnya di sini. Nih ya, kalau menurut saya, kamu tinggal dipoles dikit, dirubah dikit ininya, kamu pasti bisa jadi bagus. Percaya saya, minggu depan kamu maju lagi, bikin lebih bagus, saya akan kasih nilai kamu bagus kalau kamu bisa bagusnya seperti anak yang satu itu. Itu ya, itu cara saya. Dan terbukti itu kalau Bapak Ibu pergi aja tadi ke YouTube yang saya ketik, PR23, ya lihat aja semua. Mereka ngomong, mereka nyebutin nama saya, mereka percaya diri. Dari Nia Selatan, mudah-mudahan tadi membantu ya. Dari Mentawai, Nia Selatan, Suardin Yanti. Pak, bagaimana menghadapi anak yang sudah terpengaruh dengan game online, padahal masih SMP, dan membuat jadi malas sekolah. Ketika diingatkan malah mengancam, tidak mau sekolah lagi. Menghadapi orang seperti ini, apalagi anak-anak SMP, saya juga udah lihat mereka banyak yang beringas perilakunya karena lebih menyukai game online. Saya pikir yang paling pertama ada cara yang paling cerdik, gini ya, karena itu mereka udah suka sama game online itu yang jadi topik. Tapi saya punya cara nih, gini deh, saya pengen kamu untuk bikin video, saya pengen kamu ngomong dan cerita 5 menit, apa asiknya menjadi online gamer. Jadi ini kan dia jatuh cinta pada satu permainan namanya game online. Sementara Bapak Ibu mau membuat dia cinta pada pelajaran. Kan sebetulnya lawannya Bapak Ibu punya lawan, kompetitor Bapak Ibu bukan anak ini. Jadi yang dimarahin dan musuhin jangan anaknya dong. Yang kita harus lawan adalah si game online ini. Bagaimana membuat materi pelajaran kita menjadi lebih menarik. Sama seperti menariknya game online. Nah, yang saya lakukan kepada mahasiswa yang saya kayak gitu, Anda bikin video 6 menit, ngomong public speaking, ceritain enaknya main game online. Itu videonya waktu dia bikin, dia cerita semuanya tuh tentang game online. Saya terus-menerus kasih kesempatan untuk mahasiswa yang kayak gini, untuk ceritain apa yang dia mau tentang perilakunya. Lama-lama dia jatuh cinta tuh sama public speaking, dia tinggalin tuh game online-nya. Dia jadi lebih jago sekarang jadi public speaking, tapi tentang topik game online. Buat saya sih nggak apa-apa. Terus saya tanya, lo nggak main game online lagi? Kamu nggak main game online nih? Udah enggak, Pak. Saya sekarang lebih senang public speaking, tapi ngomongin tentang game online. Boleh kan? Boleh aja. Gitu loh. Itu aja. Nah, itu salah satu ya, trik-trik. Jadi kita tuh sebagai guru tuh harus kreatif, harus cerdas. Bagaimana dari Mentawai, ini loncat, oke, Mentawai kemampuan public speaking orang beda-beda, apalagi guru. Misalnya waktu ngajar, ada guru yang ngajar dengan cepat atau lambat, pasti mempengaruhi daya tangkap anak. Betul. Bagaimana kita bisa menyampaikan kemampuan public speaking itu dengan agar keduanya dapat simbang? Nah gini, triknya kalau ngajar public speaking itu jangan dimuntahin semua. Kalau ngajar itu menurut saya jangan dimuntahin semua. Seperti saya tadi punya agenda, dicicil-cicil, 5%, keluarin lagi 5%, berhenti, bikin evaluasi, bikin game, bikin simulasi tanya jawab, berhasil kasih reward. Habis itu baru mulai lagi. Jadi bab 1, bab 2 sebetulnya habis itu bisa bab 3, tapi saya berhenti. Nggak saya hajar ke bab 3. Bab 1, bab 2, saya bahas lagi bab 1, bab 2, tapi dengan simulasi. Anak-anak sekarang suka dengan pendekatan gamification approach.
suka dengan pendekatan game. Nah, tapi di game itu yang harus dibahas adalah bab 1, bab 2 tadi. Nah, baru setelah itu kita mulai lagi nanti bab 4, bab 5. Selalu bikin seperti itu, karena manusia memiliki kemampuan terbatas untuk bisa memahami bentuk pelajaran yang sifatnya satu arah. Manusia itu di dalam otaknya itu udah banyak di riset, perilaku manusia itu yang senang adalah dihibur dan di-entertain. Jadi seorang guru itu bukan cuma seorang teacher loh Bapak Ibu. Seorang guru itu adalah seorang entertainer. Seorang entertainer, you are an entertainer, I am an entertainer. Itu Bu Patricia. Bu Patricia kelihatannya serius sekali nih. Nah gitu, nah ketawa begitu Ibu Patricia cantik tuh. Muridnya pasti seneng tuh, nah, kan? Nah, jadi harus bisa Bu. Kalau misalnya, aduh Pak Charles, aku orangnya kaku. Nah, ya jadi guru itu nggak boleh kaku. Harus fleksibel, harus bisa jadi entertainer. Harus bisa melawak, harus bisa bikin orang ketawa. Gitu loh. Ya kan? Bagaimana menghadapi keterbelakangan mental, mungkin saya jawab di lain kesempatan karena literasi saya tentu terbatas tentang hal ini. Kita perlu tanya juga sama yang lebih expert. Kunci komunikasi terbaik dengan orang tua siswa itu seperti apa? Seperti teman. Nggak boleh menghakimi. Menempatkan diri kita tidak dengan, kalau kita udah dokter, kita jangan pakai kacamata dokternya, kita jadi orang yang seperti yang orang yang kita hadapi. Kalau dia cuman pendidikan lebih rendah, ya kita berlaku seperti dia. Put yourself in other people's shoes. Tempatkanlah dirimu pada sepatunya orang lain. Pakailah kacamata orang lain untuk melihat materi pelajaran yang kau terangkan. Walaupun kita lebih pintar dari murid kita, jadilah kita seperti murid kita, kayak lagi nerangin ke temennya, bukan kayak lagi dari orang pintar nerangin ke orang bodoh. Nggak ada pentingnya juga kita dianggap pintar oleh murid kita. Ya udah pasti mereka belajar sama kita karena kita lebih pintar. Tapi nggak ada gunanya juga kita bodoh-bodohin mereka selama 2 jam, karena mereka makin nggak masuk dengan cara itu. Tapi menerangkan kepada mereka seperti teman mereka menerangkan, itu yang kita perlu ambil. Karena coba deh Bapak Ibu lihat deh, kenapa hampir semua murid di Indonesia ketika mentok itu nggak berani nanya sama gurunya. Nanyanya sama temennya yang lebih pintar. Karena dia nyaman diterangin sama gaya temennya yang nerangin. Jadi kita harus bisa jadi guru yang kayak temen anak-anak kita yang belum terlalu pintar. Coba lihat ketika kami dulu di SD, begitu ada satu guru yang killer gitu ya, masuk ke kelas dan kita semua nggak ngerti. Kita begitu habis pelajarannya, kita nyari nyari teman kita yang agak pintar tapi baik. Terangin ulang dong yang dimaksud guru yang tadi itu apa. Jadi ada guru loh di dalam kelas, ada guru di dalam guru. Nah, guru di dalam guru ini adalah anak-anak pintar yang mau berbagi hati menerangkan kepada teman-temannya yang kurang bisa mengerti gitu. Jadi pakailah bahasa dari kacamata mereka, bukan dari kacamata kita. Kadang kan kita juga sering nih ngumpul sama guru-guru apa dosen-dosen yang lain. Kita pakai cara kita di situ ngomong sama mahasiswa, ya nggak ngerti lah mereka, nggak dapet. Di pedalaman ada anak yang tergolong pintar, tapi orang tuanya tidak mendukung karena seringkali anak sering tidak ke sekolah. Bagaimana sikap kita sebagai guru menghargainya? Ya ini yang nggak mudah untuk saya jawab. Tapi menurut saya, kalau saya akan ngomong sama dua-duanya. Saya akan ngomong sama orang tua dan ngomong sama anaknya. Nggak mungkin saya cuma ngomong sama salah satunya. Tapi apa yang harus kita omongin, ya mungkin kalau ada kesempatan lagi, mungkin kita akan ngobrol lagi ya. Tapi kalau menurut saya dari prinsip saya sebagai orang komunikasi, yang punya masalah pasti dua-duanya. Anaknya punya masalah, orang tuanya punya masalah. Lah ngomong satu-satu nggak akan kelar. Kenapa nggak kita mulai ngomong dan kita ajak mereka ngomong pada level yang sama. Level berpikir yang sama, level komunikasi yang bersama, pada platform yang sama. Dengan bahasa yang sederhana. Dan biarkan mereka ngomong. Kalau belum, biarin mereka diam-diaman, nggak apa-apa. Itu adalah cara. Gini, nggak semua orang harus bisa menjawab masalah itu dengan ngomong. Mempertemukan orang di dalam forum yang sama, tapi mereka pun nggak ngomong. Itu udah sebagian dari solusi. Saya ulangin. Mempertemukan dua pihak yang tidak nyambung di dalam rumah, antara orang tua dengan anak, bertemu di depan meja guru, sambil diam-diaman, itu menurut saya itu juga salah satu cara pembuka. Saya pernah digituin dan saya pernah begitu juga. Anak saya hakimi, bukan saya hakimi, kita bawa ke sekolah karena dia pernah punya masalah. Dia masih belum mau ngomong, saya sama gurunya nggak maksa. Dan kami terus melakukan itu sampai 3 kali, baru yang kelima dia ngomong. Kami sabar nunggunya. That's the approach. Nggak harus selalu dengan ngomong.
dia akan mulai terbuka dan pasti akan ada waktunya. Mereka juga punya luka hati, beban hati yang mereka harus sembuhkan. Itu yang saya bisa sementara ini jawab. Bagaimana mencari anak didik yang sudah tidak sesuai dengan tingkatan studinya? Contohnya siswa SMP seharusnya duduk di bangku SMA atau perkuliahan. Ya, betul. Ini juga saya alami dengan putra saya yang nomor 2, mengikuti kelas katekisasi yang terlambat. Sekarang dia sudah tingkat 1, kuliah tingkat 2 di Unpar, sementara teman-temannya di katekisasi ataupun di CD, penungguan CD, rata-rata maksimal anak SMA. Oke, jadi ajarkan kepada anak saya untuk bisa turun kelasnya, untuk tidak memandang teman-teman di kelasnya itu sebagai orang yang sama dengan dia seolah-olah dia kuliah. Padahal itu anak SMA dan SMP. Ingat-ingat kembali gimana cara kamu ngomong kepada anak-anak SMA, kepada orang yang umurnya di bawah. Berkomunikasi dengan multi-age itu susah. Multi-age kepada orang yang di atas kita, kepada orang yang di samping kita, kepada orang yang di bawah kita. Semua caranya harus berbeda. Nggak bisa semuanya sama. Itu yang saya lakukan. Bagaimana menghadapi salah satu kesulitan kami ngajar di pedalaman adalah faktor bahasa. Mostly anak-anak pedalaman tidak mengerti bahasa Indonesia. Hal ini cukup menyulitkan kami dengan transfer knowledge. Adakah saran dari Bang Charles untuk hal ini? Bapak Ibu harus menguasai bahasa daerah. Anda ditempatkan Tuhan di sana untuk melayani orang. Ketika Anda nggak bisa mendekati orang lain dengan bahasa Indonesia, bukan mereka yang harus belajar bahasa Indonesia, Anda yang harus belajar bahasa daerah. Ya, jangan putus asa. Saya juga begitu. Saya juga harus masuk merangkul saudara-saudara saya. Saya sekarang punya program untuk saudara-saudara saya di Riau dan Pekanbaru. Saya nggak biasa dengan bahasa Melayu. Saya harus mulai belajar berpantun. Oke? Nggak bisa kita jawab semua, tapi mindset ini kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana cara pendekatan saya, kalau kita mau menang terhadap orang lain, kita ngalah dong. Yang pertama, kita nggak bisa pasang semua harga standar kita yang tinggi. Kita harus mau rangkul orang lain untuk naik ke level kita. Pada saat yang sama, Anda bisa melakukan transfer of knowledge setelah Anda memenangkan hatinya. Ketika Anda bisa menguasai bahasa daerah, terbuka pintu-pintu hati dan kemenangan buat Anda. Habis itu ajak dia belajar bahasa Indonesia. Betul nggak, Pastor Yohanes? Ya nggak? Pada materi ini saya mendapati kalimat guru harus mampu mencetak juara. Apakah pengertian juara di sini hanya dalam bentuk akademis? No. Betul, memang dia juga harus akademis, juara dalam akademik, tapi saya juga mau dia juara dalam kehidupan. Dia punya perilaku dan sikap sebagai seorang manusia, mental, mau memaafkan orang lain, mau mengakui kesalahan, mau melakukan peningkatan perbaikan kemampuan belajar. Itu juara sesungguhnya. Akademik penting, IP 4 penting, angka 100, angka 10 penting. Tapi kalau dia melakukan kecurangan, dia melakukan cheating, dia melakukan nyontek, hukum dia. Ajari dia bahwa itu bukan karyanya dia. Tapi bukan hukum untuk menjatuhkan dia. Tapi hukum dia untuk mengenal kehidupan yang lebih baik. Dan kalau itu terus dipertahankan dalam kehidupan, dia bisa akan jadi manusia yang nggak bagus. Dia bisa akan jadi punya cikal bakat jadi penjahat dan jadi koruptor. Nyontek, berikan hukuman, tapi pada saat yang sama, berikan kesempatan untuk dia memperbaiki kehidupan, gitu loh. Kita bukan cuma sekedar penghukum, tapi kita juga pendidik. Wow, itu yang saya bisa sampaikan, Ibu Lestari. Kayaknya saya harus minum nih. Iya, sudah panjang sekali, Pak. Tadinya saya bacain pertanyaannya, jadi Pak Charles sendiri yang bacain. Wah, lumayan nih saya pikir. Ya, semangat sekali ya. Semangat. Ini masih banyak nih pertanyaannya, Pak. Waduh, Pak. Pastor Yohanes sama Pastor Henny kayaknya kita mendingan bikin buku nih sama yayasannya. Kita bikin buku bareng yuk. Siap. Pastor Yohanes senang nggak melihat saya ngomong semangat gitu, kayak ngelihat Pastor Yohanes ngajar di 60 Minutes Worship, senang nggak? Menarik Pak, dari tadi kayaknya waktunya berasa cepat sekali nih. Ya itu yang saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Bapak Ibu kalau mau jadi pengajar yang baik, kalau yang saya kasih tahu tadi itu kayaknya masih banyak kalimat yang nggak sederhana. Gini deh, to make it simple, you watch 60 Minutes Worship, watch Pastor Yohanes Christianus, how he teach us, how Pastor Henny teach us. That's what I mean, motivate someone, motivate people. Kayak gitu, ngomong tuh kadang-kadang nggak perlu gitu loh. Perlu teriak juga untuk sesuatu yang gue gemes nih gitu loh. Kayak gini nih yang gue maksud gitu, nggak marah tapi gemes gitu.
Itu lihat deh beberapa kali raut mukanya Pastor Yohanes. Itu kan ada kayak gemes-gemesnya gitu kan. Aku seneng banget nonton kalau dia lagi preaching tuh, yang dia lagi kayak marah gitu tuh aku seneng. Lihat Pastor Henny lagi teriak-teriak tuh aku juga seneng. Nah, guru tuh perlu kayak gitu. Kayaknya kalau sebelum berangkat ini mereka harus minum vitamin, kita kirimin vitamin aja deh Pastor Yohanes, vitamin, susu, ya kan, roti. Kayaknya nih gizinya harus kita perbaikin juga Pastor Yohanes, bukan cuma ilmunya. Jangan-jangan kalau pagi kurang makan nih. Itu sih, itu aku bilang gitu. Dan kita harus punya guru favorit. Kita harus punya idola, kita harus punya role model gitu loh. Kenapa aku senang selalu lihat videonya Pastor Yohanes sama Pastor Henny? Karena itu buat aku tuh bensin gitu. Buat aku tuh gimana ya? Aku perlu api juga kan. Kan aku kalau lihat video YouTube orang nangis, lama-lama aku nangis terus dong. Aku nggak mungkin jadi guru kita lihat video-video yang sedih. Kita harus lihat video yang semangat. Nah, jadi apa yang kita makan itu berpengaruh kepada apa yang akan kita berikan pada murid. Setuju nggak, Pastor Yohanes? What we eat itu will affect what will we give to other people, what will we give to other student, to our student. Gitu. Jadi ya seorang guru yang baik harus banyak nonton, harus banyak baca. Jadi kalau saya juga bertanya-tanya nih, guru-guru yang semua bertanya ini, Bapak Ibu yang terhormat, berapa kali nonton video YouTube konten-konten menarik dalam sebulan? Banyak nggak? Ayo, jujur, banyak belajar nggak? Orang berpikir kalau udah jadi guru terus berhenti gitu ya belajar. Enggak. Justru jadi guru itu harus lebih banyak belajar daripada muridnya. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Lestari, Pastor Yohanes, Ibu Patricia. Ini Ibu atau Bapak ya? Hoshi dari Jakarta, Ibu Kristiani, Pastor Henny Kristianus. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang Pastor Yohanes mau say something? Ya, karena berhubung waktunya juga sudah habis ternyata Pak. Ada sisa 3 menit lagi, 3 menit saja waktu kita. Terima kasih Pak Charles. Tadi pertanyaannya sudah banyak yang dijawab. Mungkin ada sebagian lagi yang belum terjawab, tapi saya pikir dari penjelasan Pak Charles dari tadi sudah merangkum semua pertanyaan yang belum terjawab tadi. Thank you Pak Charles buat pelayanannya. Sangat terima kasih, sangat terberkati. Memberikan waktu kepada kami. Saya sangat diberkati dengan pelayanan ini dan terima kasih buat Pastor Yohanes, Pastor Henny Kristianus, semua tim dari yayasan yang membuat saya boleh, kalau saya diberikan kesempatan lagi, saya ingin melayani untuk lebih lagi, tapi mungkin kalaupun ada kesempatannya sekali lagi, saya mungkin akan lebih baik kalau main ke kantor, karena supaya faktor teknologinya bisa kita atasi. Siap. Kita tunggu Pak, atur waktu sekaligus kita menikmati fellowship dan makan siang di Kelapa Gading. Luar biasa. Tuhan memberkati. Thank you untuk. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak sore. Charles. God bless you. Ya.